ada 124 Abah, itu yang minta dispensasi nikah usia dini karena sudah hamil duluan Abah. Iya. Termasuk kasus terbesarnya itu ada di Musirawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali lagi bertemu dengan channel Agam Da Agam. Masya Allah luar biasa. Hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber yang tentunya sangat familiar, sangat kita kenal karena beliau ini adalah sosok ulama, tempat para santri menuntut ilmu. Beliau juga rajin dalam menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat dan dakwah beliau sangat-sangat dinanti. Beliau adalah Abah Kiai Haji Imam Asfali. Agam Da Agam, Abah? Apa nak kendak kita? Apa nak kendak kita? Kalau bahasa Jawanya itu agam da agam, seneng ora seneng sakarepmu. Seneng ora seneng sakarepmu. Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Syifaul Janan Air Satan Muara Beliti. Beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah. Apa kabar Abah? Alhamdulillah, biidznillah, kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah, kemudian masyarakat Musirawas, Kota Lubuk Linggau dan saudara kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sehat walafiat itu kalau menurut keterangan dokter psikologi, sehat dengan walafiat itu katanya dua kalimat. Dua kalimat apa? Iya. Nah, belum orang dikatakan sehat walafiat kalau sehat cuma luarnya saja. Oh, Masya Allah. Nah, walafiat itu hatinya, pikirannya, akhlaknya sehat. Kalau orang hanya sehat, ekonomi mantap, kemudian kondisi prima, kalau akhlaknya belum, itu belum walafiat. Belum walafiat. Belum. Hanya sehat saja itu. Baru sehat. Walafiat itu kaitannya sudah dengan hati. Oh, dari dalam hati. Dari dalam hati, dari akhlak. Nah, mudah-mudahan kita hari ini sehat walafiat. Amin ya Allah. Bersama dengan masyarakat dan pemirsa di mana saja, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Ini baru di awal saja kita sudah mendapatkan nasihat, ilmu yang luar biasa dari Abah. Alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat walafiat. Di tengah-tengah kesibukan Abah, Abah ini kayaknya luar biasa sibuk ini Abah, di pondok, di MUI, sudah itu dakwah juga. Nah kira-kira apa resep Abah ini masih tetap semangat, masih tetap seger Abah? Kalau secara pribadi kita itu sebagai manusia, betul Abah, memiliki tugas kekhalifahan. Jadi jangan pernah lelah. Oh, jangan itu pernah untuk lelah. diri, jangan pernah lelah. Jadi manusia itu diturunkan ke bumi sebagai khalifah, mengemban amanah kekhalifahan. Iya, Bah. Selagi amanah itu dipegang, jangan pernah ngomong lelah, ngomong lesu. Kita harus selalu semangat. Selalu semangat. Kekhalifahan kita. Iya, Bah. Nah, kekhalifahan itu mulai dari mengkhalifai diri kita, kemudian menghandle seluruh organ tubuh, kemudian di luar kita ada anak, ada istri, kemudian ada tumbuhan, ada lingkungan, ada makhluk lain, dan ada masyarakat. Nah, maka itulah konsepnya. Kenapa kita harus seger terus? Kenapa kita harus fit terus? Kenapa harus semangat terus? Kalau misi kekhalifahan sudah lemas, ya sudah hancur semua. Hancur semua. Maka dari itu kita yang menjadi khalifah, saya pikir bukan hanya Abah Imam saja, tapi seluruh pemirsa yang mendengarkan dan melihat channel ini. Bener, itu khalifah juga. Masya Allah. Ya, maka kita harus semangat terus sebelum selesai kekhalifahan kita. Iya Abah. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Dan hari ini Abah, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari jamaah, pertanyaan dari masyarakat, ingin sedikit mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang saat ini tengah booming, Abah. Oleh sebab itu
para jamaah juga berharap kita datang sowan ke tempat Abah untuk mendapatkan nasihat dari Abah tentang tema yang akan kita angkat. Nah, jadi temanya apa kita hari ini? Ini temanya ini, Bah. Agak sebenarnya kalau mau nyebutnya agak nyesek ini, Abah ya. Jadi tema hari ini yang lagi bener-bener booming di tengah masyarakat kita adalah tentang pernikahan dini. Sebab dari pernikahan dini ini adalah pergaulan bebas, Abah. Nah, kalau sebagai gambaran dari Abah sendiri, pernikahan dini dan pergaulan bebas ini seperti apa, Abah? Jadi begini, manusia itu diciptakan Allah. Dari awalnya dia tidak mengerti apa-apa. Dari kecil dia nggak ngerti apa-apa, lahir belum ngerti apa-apa. Kemudian dia mengerti apa-apa baru setelah beliau diberi akal yang bertolak dari mulai akil balik. Itu Abah. Disitulah berfungsinya akal dan nafsu. Nah, maka disebut balik dan balighah. Gitu. Terus Abah. Sekarang ini secara fisik manusia itu punya organ tubuh yang namanya hormon. Nah, hormon ini bisa terpacu cepat karena sesuatu hal. Yang pertama dari makanan. Makanan. Jadi makanan-makanan yang sangat-sangat instan ini, Abah. ini memicu dan memacu. Jadi untuk pematangan dini di bidang hormon. Masya Allah. Belum waktunya. Abah. Satu dipacu dengan makanan. Yang purpurisasi. Bener. Sekarang ayam sudah dipur, telur sudah dipur, semua dipur. Abah. Ini ada sebuah riset penelitian guru. Abah. Nah, guru-guru ini meriset kenapa terjadi adanya pernikahan dini, kemudian ada anak SD memperkosa teman sendiri, SD kelas 6. Setelah diteliti oleh para guru, dan gurunya tidak jauh, di sekitar Musirawas ini, beliau mengatakan ini penyebabnya adalah awalnya dari pemajuan hormon secara dini. Diawali dari makanan tadi itu. Jadi hormonnya, hormonnya tuh meningkat gitu. Terutama hormon seksnya meningkat. Nah, yang kedua, hormon kita dipacu dengan cepat, ditambah dengan tontonan visual yang sekarang itu yang disebut dengan aksi pornografi, kemudian apa namanya itu gambar-gambar porno, porno aksi dan pornografi istilahnya. Jadi gambar-gambar porno, kemudian kartun-kartunnya porno, kemudian ditambah lagi tayangan-tayangan yang ada di medsos ini sangat mudah didapatkan oleh anak yang sekarang tuh canggih-canggih. Nah, dua ini yang memacunya. Jadi yang memacu anak terjadinya pergaulan bebas ini tadi itu ya karena dipacu dengan hormon itu tadi, makanan-makanan yang purisasi itu sudah pur semuanya, kemudian instanisasi itu luar biasa. Dan di situ dimasukkan ada yang punya misi khusus di bidang makanan tuh. Kita tahu kan, tanyakan kepada ahli gizi. Orang makan ini campur ini jadinya begini. Orang makan ini campurnya jadinya begini. Bahkan orang disuntik ini jadi begini. Ustadz ada disuntik perempuan jadi perempuan. Betul lah, Bang. Nah, berarti intinya yang pertama itu adalah kita harus menghindari makanan-makanan purisasi, instanisasi agar tidak anak itu terpacu dan terpicu hormonnya semakin meningkat tadi hormon meningkat. Nah, sudah hormon meningkat ditambah lagi dengan pornografi dan pornografi. Nah, sekarang bukan lagi pornografi, fotografi, tapi setiap minggu kayaknya kita ditampilkan pornografi di panggung-panggung itu dengan pakaian-pakaian yang sangat dari mulai feminim. Televisi mungkin Abaya? Bukan, ini langsung di masyarakat. Kalau televisi mungkin jangkauan kita mungkin televisi hanya sekadar visual saja. Bener, Abah. Tapi yang di lapangan. Nampak langsung Abaya? Langsung nampak di mata masyarakat. Dan ini
pemicunya dari situ. Iya, Nah, Allah. dulu makanan anak kita bagaimana coba jamaah sekalian? Iya. Makanannya ubi, singkong, kemudian lempuk, tempuyak, ya. Nah, tempuyak. Itu makanannya itu gatot, tiwul, growol, ya. Betul. Dia nggak kenal dengan Iya, Bang. hamburger, fried chicken, terus Iya, Bang. kebab, itu nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Dan barang purpuran nggak ada. Ayam itu bisa dipotong dia 6 bulan baru dipotong. Nah, betul. sekarang 40 hari dipotong. Sudah dipotong, sudah Bagaimana gede. aja Pak itu? Nah, Betul. kalau saja hewan aja dipur dengan hormon bisa secepat itu 40 hari, bagaimana hormon manusia dipacu dengan purisasi itu? Masya Kita, Allah. lalu tontonan kita dulu anak-anak kecil zaman itu nggak ada video visual, nggak ada itu. TV pun hitam putih. Maka jarang terjadi pemerkosaan anak kecil SD dini. Kemudian kita dulu sudah SMA masih belum pacaran, belum kenal. Kenapa? Lah hormonnya belum sampai ke situ. Nah, sudah gede baru dikenalkan. Nah, gitu. Jadi utamanya ini penyebab utamanya anak itu cepatnya pergaulan bebas dini itu dari purisasi Iya, dan visualisasi. Visualisasi tadi Abah ya. Porno aksi dan Masya Allah. pornografi. Porno aksi, pornografi. Ya, porno aksi kan aksi langsung. Aksi langsung nampak Di nyata Abah ya. panggung. Heeh, benar, Hampir tiap Abah. minggu. Oh ya Allah. Di panggung itu tiap minggu kita bagaimana melihat aurat mereka betul. tertonton ya. Betul. Sesuatu yang tidak menonjol harus ditonjolkan. Tonjol-tonjolkan. Ya, ini yang melihat siapa lah kalau yang melihat itu kita dewasa. Ya, barangkali itu tidak terlalu menjadi masalah, nggak terlalu, tapi jadi masalah juga. Nah, ini yang melihat anak kecil yang hormonnya sudah dipacu, cepatlah set, dia langsung mindsetnya berubah. Gimana ya kalau kita mencobanya? Ya Allah. Itu, Jadi ya. mungkin dari sini juga Abah, kita ada data Abah yang kita lihat kan Abah, yang kita lihat, yang kita tengok, Iya. bahwa pengadilan Negeri, ya? agama, Agama apa negeri? Pengadilan agama, Agama, Abah, ya. pengadilan agama yang ada di Kota Lubuk Linggau, Iya, yang iya, mencangkup iya, iya, wilayah iya. Musyawarah ini segala macam. Ini kalau kita lihat di datanya Abah, ada 138 remaja kita, anak Iya, usia dini dini, kita di Abah. bawah umurnya. Itu yang mengajukan dispensasi untuk nikah Abah. Iya. Nah, dari 138 ini Abah, dari bulan Januari sampai bulan Juli, ini ada sekitar kurang lebih 124 atau 70% ke atas Pasangan ini. atau person? Pasangan. Person 100. Abah, Oh, ya, person maksudnya orang. person itu yang mengajukan dispensasi, tapi Untuk- dari 138 ini Abah, ada 124 Abah, itu yang minta dispensasi nikah usia dini karena sudah hamil duluan Abah. Iya, iya. Dan ya termasuk kasus terbesarnya itu ada di Musirawas. Nah, jadi kira-kira menurut Abah sendiri kira-kira Iya, kan iya, iya. Selaku tokoh yang dituakan ulama dari majelis ulama juga, bagaimana tanggapan Abah ketika Iya, melihat iya, iya. fenomena ini yang terjadi Ya, Abah? baik, baik. Jamaah sekalian di mana saja berada, ini bukan PR hanya ulama. Iya. Bukan PR ulama. Tapi untuk pendidikan, itu trilogi tidak bisa dipisah. Trilogi Abah ya? Trilogi pendidikan itu. Ini kembalinya ke pendidikan. Kenapa terjadi ini? Tadi sudah di penyebabnya dari Betul. makanan minuman yang instan tadi Iya, itu yang Abah. mengandung hormon, Betul. pemacu hormon tadi itu. Nah, yang kedua, kenapa terjadi begitu? Karena kurang kompaknya trilogi pendidikan. Oh, nah trilogi nih? Trilogi siapa yang saja, Abah? pertama orang tua, Orang tua Abah? yang kedua guru, Guru, yang kemudian murid. murid. Ya. Oh. Itu trilogi pendidikan. ini trilogi, Nah, satu lagi yang mempengaruhi itu milieu. Milieu, faktor milieu lingkungan Iya, ya. betul. Oke, kita coba mengarah ke jamaah sekalian. Ayo tugas ini bersama-sama dilakukan. Bukan hanya tugas MUI, bukan tugas ustadz, bukan tugas kiai saja, tapi ini tugas kita bersama sebagai khalifah loh. Nah, ayo untuk mengatasi menyikapi hal ini yang semacam ini, berarti saya melihat ke bawah sepertinya trilogi ini tidak berjalan dengan baik. Oh, iya Abah. Orang tua kenceng,
murid kenceng, guru nggak kenceng, nggak jadi Ustaz. Oh gitu Abah. Ya ini penyebabnya. Betul betul. Ini kurang sinkron dalam pendidikan ini. Ya. Orang tua ngencengin tuh, maaf, orang tua ngencengin, iya, Abah. Muridnya kenceng, guru nggak kenceng nggak jadi. Guru kenceng, murid kenceng, tapi orang tua nggak kenceng nggak jadi. Iya. Orang tua kenceng, guru kenceng, muridnya nggak kenceng nggak jadi. Nggak jadi juga. Triologi pendidikan ini nggak bisa dipisah jemaah sekalian. Contohnya, saya contohkan. Kenapa terjadi pergaulan bebas semacam itu sampai mengajukan pernikahan dini karena sudah terjadi kecelakaan jamaah sekalian. Saya yakin pendidikan agama ini nggak sukses ini, nggak sukses ini, nggak sukses. Jadi kalau kita mau kompak, guru kencang mengajarkan. Sampai terjadi, misalnya terjadi namanya takjir kepada murid. Betul. Zaman kita dulu sekolah, kalau nggak nurut bisa disentik kupingnya, kemudian dicambuk dengan rotan betisnya. Iya, dan hasilnya ternyata bagus. Bagus. Hari ini nggak kompak. Guru kenceng memperbaiki akhlak yang rusak kemudian dibenahi guru, tapi gurunya kena ham. Akhirnya gurunya dipanggil, diadili. Ini guru yang mengajar anak kita suruh baik. Nah, ini namanya nggak kompak ini. Guru ngencengin, orang tua kendor. Ini memang anak-anak saya sendiri, saya ngasih makan sendiri. Kenapa kamu pukul-pukul anak saya? Iya, Abah. Padahal hakikat berguru itu iya, Abah. Bukan cuma anak yang berguru, tapi orang tuanya juga harus berguru. Nah, kita suruh anak baik, tapi orang tuanya nggak baik. Nggak baik, Abah. Nggak jadi nih, Ustaz. Nah ini. Itu ceritanya itu. Ada terbalik. Orang tuanya kenceng tuh, tapi gurunya kurang kenceng. Nggak jadi juga itu. Orang tuanya kenceng, mulai biaya, kemudian apa yang menjadi fasilitas anak difasilitasi, tapi gurunya kurang kenceng ajarnya. Kadang-kadang ngajar zaman sekarang ini, guru dikatakan guru gimana? Habis dikasih materi, kemudian gurunya masuk kantor pegang HP. Nah ini nggak sukses ini. Orang tua kenceng mati-matian cari rezeki, cari dana, cari itu, diantarkan pagi-pagi, tahu-tahu gurunya ngajar kurang kenceng, nggak jadi. Nah yang ketiga, muridnya ini. Muridnya ini guru udah kenceng, udah benar dengan peraturan, kemudian orang tua juga mendukung guru bagaimana peraturannya, sami nawatoknya, ternyata muridnya kurang kenceng. Kenapa dia nggak kenceng? Difaktori yang keempat, dipengaruhi faktor yang keempat, milieu. Lingkungan ini adalah magic yang paling ampuh dari guru dan orang tua. 10 kali ampuhnya. Guru, orang tua nasihatin 10 kali, belum masuk. Tapi lingkungan ngajak sekali saja, langsung. Wah, Insya Allah. Mau kasih contoh jamaah sekalian, mau kasih contoh enggak tuh? Kita mengajak anak untuk sekolah, untuk maju, untuk pendidikan, untuk kursus. 10 kali kita ngomong orang tua, belum masuk nasihat. Kawan sekali ngomong, yuk mela aku. Langsung ikut, Pak. Ayo, kemana? Kita pergi. Aku tidak punya motor, aku punya motor. Langsung dikasih fasilitas, Pak. Nah ini, faktor milieu ini. Kalau sudah pakai motor jamaah sekalian, dalam jangka waktu 5 menit itu sudah jauh sekali. Oh iya Allah, betul lah Bang. Bener. Nah, biar keren kita bawa HP. Aku nggak punya HP, aku punya rumah. Iya. Aku punya HP di rumah tuh. Kasih HP itu. Nah gitu. Udah fasilitas ini lebih mencukupi dan ampuh. Maka saya mengajak berhati-hati jamaah sekalian kepada anak kita ya. Ini bertemannya. Betul. Jadi teman ini yang paling menggagalkan kita ke depan. Maka seorang ahli sufi dalam syair beliau mengatakan begini. Iya, Pak. Al-mar'u bil mar'i wa kahadwin na'li bin na'li idza kana khadahu. Iya, Pak. Sesungguhnya bersahabat atau lingkungan kan sahabat kita tuh. Itu seperti 2 pasang sandal. Kahadwin na'li bin na'li idza kana khadahu. 2 sandal ini kalau bersahabat,
Orang bersahabat itu seperti sandal. Kalau yang kanan maju, yang kiri pasti ikut maju. Apalagi satunya sandal kulit, satu sandal jepit, itu dibilang orang sinting. Itulah berteman itu. Jadi kalau kita berteman, ya, berteman semacam itu. Maka jamaah sekalian, berhati-hatilah memilihkan teman. Masya Allah. Ini baru begini, Ustaz. Baru begini. Ini kerusakan zaman sudah begini. Di dalam kitab Asrotus Sa'ad dijelaskan nanti itu. Sampai ada orang tua yang mengikat anaknya di rumah dan dipukuli, nggak boleh keluar karena hancur dan rusaknya di luar itu. Nah, sekarang barangkali orang tua tidak perlu mengikat dengan tambang anaknya di rumah dan dipukulinya. Cukup ikat dengan akhlakul karimah sejak dini. Betul, Abah. Sejak dininya kapan, Ustaz? Iya, Abah. Nah, kalau menurut Ustaz gimana sejak dini itu? Mulai dari mana kira-kira? Mulai mendidik anak itu dari rumah tangga, Abah. Rumah tangga. Dididik oleh orang tua, mulai dari anak mulai balik. Abah, sudah itu kalau, sebelum itu dibiasakan kan. Tapi kalau orang Jawa, kasep itu, Ustaz. Oh, kasep, Abah. Kasep. Kalau menurut Abah sendiri, Pak? Terlambat itu. Mendidik anak kok TK, terlambat sudah. Abah. Iya. Sudah kita kehilangan berapa satu set lebih itu. Menurut Imam Ghazali, mendidik anak biar bagus itu at-tarbiyatu tarbiyatani. At-tarbiyah qablal wiladah wa tarbiyah ba'dal wiladah. Masya Allah. Ini banyak orang ketua tuh kecolongan. Habis nggak mau deket sama kiai, nggak mau nanya, tanya dong. Tanya tuh. Bener Abah. Agam dah agam? Nak ngapo. Ini memang begini. Iya, betul. Agam dah agam. Ini memang konsepnya begini, Ustaz. Iya, Bang. Konsep ini tambah panas ini. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak dapat ilmu dari begini, Abah Ustaz, ini. ya. Iya, Bang. Jadi pendidikan kalau dari TK apa tuh namanya tuh ada lahir maksudnya Palem kan, Kids. Kemudian satu lagi itu apa namanya? PAUD ya, pendidikan usaha dini. Itu saja menurut Imam Ghazali masih terlambat. Masih terlambat, Abah ya. Kenapa? Kita keluar dari perut ibu itu sudah apa namanya? Kompetisi. Keluar dari perut ibu udah kompetisi. Maka saya sampaikan pada jamaah sekalian, pendidikan kita kalau ingin sukses buat anak-anak kita ke depan, jangan sampai terjadi yang begini-begini seperti dalam riset. Ada 100 lebih mengajukan pernikahan dini. Usia belum nyampe udah nikah gara-garanya sudah LKMD tadi itu. Apa itu LKMD, Abah? Itu LKMD tahu itu. LKMD itu lamar kiri meteng disian. Sudah terjadi. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Saya jelaskan ya. Betul, Abah. Kalau kita ingin sukses mendidik anak, ikuti Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Ya. At-tarbiyatu qoblal wiladah. Ada pendidikan itu sebelum dilahirkan. Pra-kelahiran. Nah itu pendidikan seperti apa kira-kira, Bang? Nah, sekarang manusia diciptakan Allah 40 hari. Betul. Darah 40 hari, daging 40 hari dititipkan roh toh. Nah, setelah diterapkan roh, saat dititipkan roh kan sudah ditetapkan itu. Ajalnya, rezekinya, nasib sudah ya. Nah, sebelum itu sudah dipinta dulu. Nah, bagaimana cara pintanya? Dari awal pendidikan. Mau bertemu saja suami istri, ini sudah pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syayatin. Dari situ ya toh. Sudah berdoa dulu. Sudah berdoa dulu. Kenapa? Kalau nggak berdoa, sperma tuh campur dengan sperma setan. Nauzubillah. Ayo coba, masyarakat terkaji nggak semacam ini? Bener Abang. Dikiranya PAUD cukup, nggak selesai. Bener. Nah, udah. Iya, Bang. Setelah doa, kemudian nanti jadi daging, jadi darah, jadi daging, terus jadi janin. Selesai. Nah, kalau orang Jawa ada budaya tradisi metang wulan, mitung wulan.
itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ya, Pak? Iya, itu udah jadi janin, udah dititipkan roh, kan iya, bergerak. Dibacakan surat 4, Ustaz. Apa itu 4 ini? Surat Al-Kahfi, Al-Kahfi, surat Yasin, Yasin, surat An-Nur, An-Nur, Muhammad. Oh, surat Muhammad. Masya Allah. 7 bulan. Iya, Abah. 7 surat. 7 surat. Iya. Berarti dari 4 ini nambah lagi 3, Nambah Abah? lagi. Nah, surat apa itu, Abah? Surat Yasin, Yasin, Al-Kahfi, Al-Kahfi, Maryam, Yusuf, Ar-Rahman, Waqiah. Kemudian satu lagi surat apa tadi itu? Yasin, Al-Kahfi, Yusuf, Maryam, An-Nur, Muhammad, Al-Waqiah. Oh, Al-Waqiah, ya benar. 7 surat itu, 7 Pak ya? surat. Oh, 4 bulan, 7 bulan, ditambah ayatnya, Pak? Ditambah. Sekarang 9 bulan. 9 bulan. Iya, Pak. Pra kelahiran, menyongsong kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak itu 786. 786. Baca bismillah tadi, Abah? Bismillah tadi. Masya Allah. Tiupkan ke banyu putih. Air putih. Minumkan istri tiap pagi pra kelahiran. Bismillah itu. Nah, bikin cerdas lahir batin anak kita. Ya. Nah, bismillah kan gitu ya. Itu juga sebagai sugesti tertinggi buat istri kita, rileks melahirkannya. Benar. Udah ya. Yang kedua, at-tarbiyatu ba'dal wiladah. At-tarbiyah ba'da wiladah. Pasca kelahiran. Nah, begitu sudah diadzankan telinga kanan, telinga kiri, diadzankan. Iya, Abah. Kemudian dikomatkan. 7 hari diberi nama, dicukur, dimarhabankan, diakikohkan. Itu pendidikan itu. Nah, orang tua nggak memperhatikan ini. Pingin anaknya bagus-bagus, akhlaknya bagus, tapi desain awal sudah nggak bagus. Tanyakan aja pada insinyur pertanian mau nanam biji bagus, itu bukan main seleksinya. Iya, Pak. Biji yang bagus, kemudian diperlakukan yang bagus, baru nanti dipolipek yang bagus, tanah bagus, ya. Kemudian ditanam nanti juga di lahan yang bagus. Lah pingin anaknya bagus, tapi ditanam di lahannya yang tidak bagus. Masya Allah. Lahannya mana? Ya lingkungan. Bener. Kata Nabi, termasuk salah satu cabang keimanan al-firaru bid-diniyah. Membawa lari keluarganya dari tempat itu untuk menyelamatkan agamanya. Kenapa? Lingkungan kita, anak kita berikan nggak baik di sini, nggak efektif. Iya, Bah. Harus dibawa itu pergi. Karena lingkungan 75% pengaruhnya lebih kuat daripada Masya Allah. Ada 2 pendidikan. Jadi masyarakat harus pendidikannya dikuatkan. Ayo triologi pendidikan, orang tua, guru dan anak serta lingkungan harus mendukung. Harus mendukung. Kalau nih 4 ini tidak mendukung, selesai. Jangan menangis. Iya. Ya, kalau nggak didukung ini 4 ini nggak kompak. Nyemulung tuwe gitu. Nyemulung tuwe. Nah, nyemulung tuwe Kak, dulur. Yang kelong bukan ayo mate. Nah, jadi Pak? Sen. Oh, kalau sudah nyemulung tuwe. Saling nyemulung tuwe itu kita baru menyesal. Sen yang kelong bukan lagi ayo mate. Habis ayo mate. Sen. Dikit-dikit sen, mak minta sen, mbak minta sen. Terakhir di lembaga pemasarakan sen juga. Itu ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini, Bah. Banyak nih kita sudah dapat ilmu yang luar biasa dari Abah. Masya Allah, Abah Haji. Ini ilmu dari mulai bagaimana cara kita berharap mendapatkan anak yang solehah tadi, Abah ya. Perpakuan awalnya sudah ada. Iya, Abah. Nah, kalau pernikahan dini semacam ini, Abah udah tahu. Nah, betul itu, Abah. Itu generasinya lebih buruk lagi. Buruk lagi. Turun lagi, buruk lagi. Oh, iya Allah. Lah, apalagi? Bayangkan misalnya, maaf ini, tolong masyarakat perhatikan benar. Ya. Dari biji yang nggak bagus tanam nanti generasinya nggak bagus lagi. Nggak bagus, ya. Terus generatifnya nggak bagus lagi itu. Betul lagi. Jadi kalau dari awal saja anak ini sebanyak misalnya 100 berapa tadi itu? Iya, 138. 138 lahir sebelum ada ijab dan qabul. Nah, itu berarti
itu sudah bibit-bibit yang buruk. Oh, na'udzubillah. Bibit yang buruk. Dan bibit buruk ini kalau ditanam akan menghasilkan generatif yang buruk juga. Semakin tidak berkualitas. Betul, Pak. Diajarin agama pun susah ini. Nah, yuk. Dan setelah ini, Abah, setelah dicek itu, Pak, apa faktor yang mendukung itu, Abah? Yang pertama, ini putus sekolah, Abah, ya? Ya, sudah itu kecenderungan dengan minum-minuman keras. Ya. Yang ketiga ini termasuk ya mereka banyak mengkonsumsi narkoba segala macam. Nah, ini kalau menurut pandangan Abah sendiri seperti apa, Pak? Begini. Jadi kembali ke pendidikan ya, al ilmu hayatul Islam ya. Ilmu itu iya, Abah. Simbol kehidupan Islam. Simbol kehidupan Islam. Ya. Jadi mau dibagaimanakan pun awalnya itu dari pengetahuan. Kalau orang tidak ada pengetahuan, ya tai lincung pun rasanya coklat. Tai lincung rasa coklat ini. Dia nggak bisa membedakan bainal haram wal halal, bainal haq wal batil. Ini nggak bisa kalau nggak punya ilmu. Al ilmu hayatul Islam. Kalau dia punya ilmu, dia nggak akan hidup hatinya. Agamanya nggak akan hidup. Iya, Bang. Ayo coba. Nah, terus kita lanjut ke apa namanya itu? Setelah putus sekolah tadi, minum-minuman, narkoba, Abah. Iya, begini Ustaz. Saya mencoba turun ke masyarakat. Saya kan orang lapangan ya. Betul, iya. Orang lapangan, saya turun ke lapangan itu. Nah, kalau bahasa kita linggau agam dak agam tuh ya, kira-kira kacang belit nukut unjo. Nah, ini ada peribahasa dapat baru lagi. Apa itu, Pak? Kacang belit nukut unjo, men unjo tegak, kacang belit tegak pula. Nah, kalau unjo hubuh, kata wong upit, kalau unjo hubuh, kacang belit hubuh pula. Kalau kuji wong linggau, wong kita linggau Kupang, ya, dia numbandak kan jauh sang betang ya dak. Kalau bosoku, pring cukul ora doko barongan nih kira-kira. Nah gitu. Ini ya Pak, Masya Allah. Oh itu Pak ya. Anak itu perilakunya nggak jauh dari orang tuanya. Oh ini intinya Pak ya, pesannya di sini ya Pak ya. Pesannya inget. Ada seorang pujangga mengatakan orang tua adalah cermin yang tak bisa berdusta. Anak tuh mau pergi kemana tuh pasti cerminnya orang tua dulu. Orang tua. Lah kalau anak kepingin disuruh jilbaban, tapi emaknya ngantar sekolah aja nggak pakai jilbaban. Betul. Anak di pondoki pesantren, bagus tuh. Tapi emak bapak nggak sembahyang. Ayo siapa? Kami inilah capek ngaji biaya kamu tuh. Kami telah saro cari biaya kerja untuk kamu itu. Tapi dia lupa mencari biaya untuk anak pendidikan, tapi sambil meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Allah untuk makan anaknya. Hasil mencarinya itu meninggalkan Allah. Sholat ditinggalkan. Gimana kualitas yang dimakan itu? Betul, Abah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, iya, Abah. Kul ma syi'ta. Kul ma syi'ta. Kul ma syi'ta. Makanlah apa yang kau suka. Famithluhu ta'mal. Makan apa yang kau suka. Maka amalnya sesuai dengannya dimakan itu. Pengaruh dari makanan itu tadi ya, Pak? Langsung. Pengaruh makan itu luar biasa. Dan ini Yahudi ngerti persis konsep ini. Jadi untuk menghancurkan generasi itu mudah caranya. Iya. Kasih makannya haram, kasih minumannya haram. Nggak usah diajak turun atau apa namanya turun tanah turba, nggak usah, rusak dengan sendirinya. Oh, itu cara merusaknya dengan makanan, dengan minuman tadi, apa ya? Itu. Masya Allah, luar biasa. Ayo ya. Jadi makanan itu harus diperhatikan para jamaah sekalian sebagai orang tua. Jangan sampai sembrono kita mencari makanan dan minuman. Betul. Nah, jadi pergaulan bebas kemudian narkoba ini awalnya dari pendidikan yang kurang sukses tadi itu. Pendidikan usia dini itu sudah masih terlambat. Betul. Tanyakan kepada ulamanya.
Ya nggak mungkin ulama menjajahkan. Betul. Jadi harus jamaah yang cari Yang ilmu cari, ini. temui Sowan, ulama, temui sowan. ulamanya, sowan gimana, Masya Allah. tanyakan Iya, yang Bang. punya konsep. Sedangkan hari pertama kelahiran sudah ada pendidikannya, hari kedua, ketiga sampai Betul. ketujuh, belum nanti akil balik dan seterusnya. Jadi ya, Masya jadi ke Allah. pendidikan lagi. Iya, Abah, Pendidikan betul. lagi. Jadi ingat, anak perilakunya tidak jauh dari orang tuanya. Itu yang harus digarisbawahi itu semuanya yang hari ini Kalau bahasa Masya Rupi Allah tadi dapat apa? ilmu. Bahasa Rupi tadi, kacang lupa. belit, nurut Kacang unjo. belit, Nurut unjo. nurut unjo. Oh, kacang belit nurut unjo. Nek bahasa Jawa nih, Heeh. kacang itu merambat nurut lanjara. Oh, iya betul Abah. Nah, sekarang Abah ini Abah. Islam itu sendiri, cak mana Abah? Islam itu sendiri memandang pernikahan dini, memandang pernikahan yang banyak terjadi yang hamil di luar nikah itu sendiri. Kalau menurut pandangan Islam seperti apa Abah? Jadi begini, nikah itu Mm-mm. syariat Islam yang pertama kali diturunkan ke dunia ya. Iya Abah. Sembahyang belum, sholat belum, puasa haji apalagi belum. Syariat yang pertama kali itu turun adalah nikah. Nikah Abah ya? Iya. Oh, yang pertama kali. Belum ada perintah sholat, nikah dulu. Berarti di sini nikah itu ada beberapa macam hukum. Iya Abah. Pertama ada hukum wajib, Wajib Abah ya? Nikah hukumnya wajib. ada wajib. Yang kedua sunnah. Nikah hukumnya sunnah. Iya. Hmm. Yang ketiga Iya. makruh. Oh, yang ketiga makruh. Iya. Abah. Mm-mm. Kemudian yang keempat haram. Oh, ada nikah haram ini Abah? Ada nikah haram. Nah, ini. Nah itu, memang kita harus tahu kasihkan sama masyarakat. Bener biar tahu Abah. itu. Ada Kemudian nikah haram. Yang kelima nikah itu mubah saja. Oh, mubah Ya, Abah. boleh nikah, boleh tidak. Yang pertama ada nikah wajib. Wajib Abah. Ha-ha. Nah, hormon nafsu seks sudah tidak terkendali. Ya. Ini sudah meningkat Abah ya. Ini hormon seks, Seks. kemudian seksnya udah tinggi, nafsunya udah tinggi, kemudian dia cukup biaya, kemudian ada uang, ada dan dia bisa menafkahi, itu dia wajib. Ini wajib. Ini wajib ini Pak. Kalau nggak nikah dosa wong nggih. Malah dosa Pak. Dosa. Ya. Ya. Nah. Dia sehat, sehat, seksnya tinggi, seksnya tinggi, duit ada, membiayai nikah dan membiayai hidup berumah tangga dia sudah bisa. Sudah bisa. Nah, itu wajib nikah. Wajib nikah. Ini yang Nikah. pertama wajib Yang pertama Pak. wajib itu. Nah, termasuk nanti wajib itu Iya Pak. lihat kondisi, lihat ilatnya. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu akan ditetapkan sesuai dengan kronologis. Oh, iya. Kronologisnya Bang. apa ini? Mm-mm. Nah, kronologisnya apa? Iya. Nah, jadi ini tadi kronologisnya karena dia udah cukup, Betul, iya, udah Bang. dewasa, Iya, Bang. kemudian seksnya tinggi, dia nggak bisa menjaga kemaluannya, Betul, tidak Bang. menjaga nafsunya, Iya. wajib nikah, wajib. Wajib nikah. Itu. Nah, sekarang ini kan modelnya Iya. kaya, punya, duit ada, nafsu ada, mau dengan lawan jenisnya itu juga tinggi, tapi dia tidak mau menikah, cuma kawin saja. Nah, kawin saja, Pak. Iya. Baru ngeh. Baru iya. Iya, Bang. Makanya yang bagus itu Islam manusia itu nikah. Nikah. Ya Pak, jangan kawin. Jangan kawin. Kalau kawin itu hewan lah. Kalau hewan itu kawin terus tapi nggak Kawin. pernah nikah. Itu ya. Nah, Iya, ada Bang. model manusia yang semacam itu. Nikah kagak mau, tapi kawin terus. Kawin terus. Wa nauzubillah. Nah, wajib itu. Wajib ini Abah ya, wajib. Secara kronologis status sosial. Iya, Abah. Nah, yang kedua wajib seperti orang-orang ini tadi. Seperti orang-orang korban ini sudah terlanjur seksnya tinggi, bahkan sudah sudah terjadi kecelakaan. Ini harus segera. Oh, harus segera dinikahkan. Segera dinikahkan. Ayo coba. Maka pengadilan harus cepat merespon ini. Oh, seperti Nah, itu Abah ya. Kalau tidak direspon, nggak segera dia sudah mengajukan, wah ini nanti loka kawin dewe-dewe ini. Oh, Akhirnya itu, pantunnya Abah. baca sendiri.
7 kali 7 49. 7 kali 7 49. Mbak setuju. Nikah tengah jalan. Nikah tengah jalan. Waduh. Bukan nikah di pengadilan. Mendingan nikah pengadilan. Iya, ini kalau 7 kali 7 49. 7 nggak setuju. Kita nikah tengah jalan. Oh ya Allah. Benar. Itu yang disebut dengan kawin lari. Nah, makanya ini udah terhitung wajib nih. Wajib ini, Pak ya. Wajib. Bagaimanapun orang tua harus segera merespon. Nah ini kenapa? Sudah terjadi. Betul. Harus segera. Kalau nggak diatasi, dia berbuat di luar pengawasan kita, lebih parah lagi dosa orang tua. Yang kedua, Pak. Sunnah. Iya. Nah, pendidikan udah cukup. Pendidikan cukup. Usia cukup. Nafsu ada. Nah, kemudian kekayaan ini, ya sudah cukup. Tapi dia bisa menahan nafsu, bisa menahan diri. Itu apa ya? Sunnah. Semuanya cukup artinya ngomongan, tapi artinya dia bisa nahan nafsu dirinya. Nafsu bisa menjaga dirinya, bisa riyadhah. Nah, karena masih ada yang mau dicapai, dia sunnah menikah. Nanti dulu. Sunnah nanti dulu. Ini sunnah. Yang ketiga berarti makruh dia. Makruh. Iya. Ada orang nikah tuh makruh. Nikah makruh. Iya, makruh. Ini, Pak. Jadi, Pak? Makruh itu definisinya apa? Makruh. Iya, Pak. Makruh itu dikerjakan, tidak berdosa. Ditinggalkan. Dapat pahala. Beda sunnah. Malah ditinggalkan dapat pahala. Dapat pahala dia. Makruh. Di mana nikah makruh? Dia punya nafsu, dia punya cukup, dia sudah cukup, usia cukup, nafsu cukup. Tapi yang dinikahi siapa? Maksudnya, Pak? Yang dinikahi siapa? Lawan jenisnya. Bisa diantaranya. Orang punya status sosial terpandang di masyarakat, akhlaknya dia bagus. Tahu-tahu nikah dengan pasangan yang akhlaknya tidak bagus, belum bagus, bahkan tergolong buruk. Makruh. Makruh dia nikah, jangan. Makruh itu artinya dibenci. Jangan ya, jangan. Makruh kan gitu. Iya, makruh. Kemudian ada nikah tuh haram. Malah dilarang ini, Pak ya. Dilarang nikah. Iya. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna walau a'jabatkum. Nah, orang Islam harus tahu. Iya. Ini banyak yang nggak tahu. Papa, saya udah kadang jatuh cinta, Papa. Saya nggak bisa, kepala saya pening, Papa, kalau nggak berjumpa sehari, Papa. Iya. Padahal akidahnya berbeda. Janganlah engkau menikah dengan wanita-wanita musyrik sebelum dia beriman. Walau a'jabatkum, sekalipun dia menggiurkan kamu. I love you, tekepor-kepor. Sudah sampai tekepor-kepor. I love you-nya. Tapi tidak seakidah, Pak. Tidak seakidah, haram. Iya. Ini zaman ini malah ada pernikahan itu nggak seakidah. Iya, beda akidah. Ini di kalangan mereka modern inilah itu. Kalau orang tua dulu harus mau nikah tuh dipilih dulu. Bibit, bobot, bebet tuh dipilih dulu. Bibit, bobot, bebet. Ya, bibit, benihnya bagus dah. Dari keluarga yang baik-baik. Dari keluarga baik enggak, keturunan baik enggak. Sampai di situ, keluarga baik enggak, tetangga baik, sampai itu tergolong orang penyakitan atau enggak tuh bibitnya tuh harus bagus itu. Dari situ bibit, bibit. Yang kedua bebet. Body. Bentuk, Pak. Bentuk. Ya, bentuknya. Ya, sebab sekali pernikahan jangan sampai terjadi perceraian. Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Kan namanya jodoh, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang S1, ada S2, ada es krim, ada es dawet. Ada juga yang sarjana kan, ada yang sarjono juga. Sarjono. Nah, ya. Istri sarjana, suami sarjono. Jangan sampai apa namanya kita itu nanti menyesal. Ada pernikahan haram. Yang ini haram. Iya. Beda. Begitu juga perempuan menikah dengan laki-laki itu hati-hati, jangan beda akidah. Yang kelima mubah. Ini yang kelima mubah, Pak. Mubah itu bukan bahasa Cilacap, mubah. Orang kanggo gawe. Orang kanggo gawe. Iya. Ndak begune. Ndak begune. Mubah bahasa Arab itu artinya mubahah. Boleh saja. Nikah ya boleh, enggak nikah juga boleh.
Oh, jadi nikah boleh, nggak nikah boleh? Boleh saja. Ya, nikah boleh, nggak nikah juga boleh. Nah, nikah boleh memang sesuai syariat Allah, memang diperbolehkan nikah. Betul. Nggak nikah juga boleh. Iya. Kenapa dia? Dia lebih asyik al-masyuk istighraq fillah. Dia lebih manis dan asyik dengan Allah daripada dunia ini. Oh, itu abahnya? Iya. Orang sudah masuk ke dunia sufi yang sudah sampai ke sana. Di kenikmatan dan menikah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah bisa. Masya Allah. Wah, ini kita masih ingat kisah seorang waliullah. Iya, Abah. Rabi'ah al-Adawiyah itu. Betul, Abah. Iya kan? Ketika laki-laki meminangnya, Rabi'ah al-Adawiyah itu janda, kaya, raya, solehah. Oh, Masya Allah. Iya toh, ahli ibadah, ahli sufi. Siapa laki-laki yang nggak seneng? Maka muncul laki-laki untuk melamarnya. Di antaranya adalah Sayyid Hasan Basri. Betul. Yang melamarnya itu. Nah, akhirnya ditanyakan. Karena hartanya banyak, siapa yang mengarahin? Kalau Anda mau menikahi saya, jawab pertanyaan saya. Kalau Tuan bisa menjawab pertanyaan saya, saya sanggup menikah dengan Saya Tuan. sanggup nikah. Oh, iya, Bang. Pertanyaan itu sama. Iya. 4 ulama itu pertanyaan sama. Dan tidak ada yang sanggup menjawabnya. Oh, itu Abah. Ya. Itu pertanyaannya apa nih, Bang? Nah, ini penasaran aku nih, Bang. Pertanyaannya. Ulama gede aja nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Level kita. Jadi pertanyaannya apa lah itu, Bang? Nanti kalau aku meninggal dunia, di dalam kubur aku selamat apa enggak dari siksa kubur? Nanti ketika dia meninggal dunia, ya, nanti kalau aku mati, aku dalam kubur itu selamat enggak dari siksa kubur? Oh, wah ini luar biasa pertanyaan ini, Bang. Jadi 4 ulama ini nggak sanggup jawab. Betul, Bang. Ya sudah, kalau nggak sanggup jawab, saya tidak mau menikah. Dia lebih asyik istighraq fillah. Dia tenggelam di lautan Allah. Dia lebih asyik. Maka orang semacam ini mubah saja nikah. Mubah untuk nikah. Mubah nikah. Boleh nikah juga boleh tidak. Nah, iya, jadi itu hukum nikah ya. Betul lah, Pak. Sudah jelas jamaah sekalian, nikah hati-hati ya. Dan betul. Untuk masalah nikah-nikah ini, coba saya ingin satu lagi untuk saya kerucutkan kepada jamaah semuanya. Betul lah, Pak. Saya kerucutkan benar. Ya, kenapa sih apa namanya, kadang-kadang kita sering mendengarkan lagu ya. Iya, Bah. Pertemuan yang ku impikan. Masya Allah. Iya, Bah. Kini jadi kenyataan. Iya, Bah. Betul lah, Bah. Ya, ada itu ya. Tapi ada yang pertemuan itu impian tapi tidak menjadi kenyataan. Oh. Ada. Nah, inginnya berumah tangga. Iya, betul, inginnya berumah tangga itu semuanya pinginnya ya dapatnya yang bagus. Bahkan wanita tuh banyak yang ngomong, saya ingin mendapatkan suami yang dia bisa menjadi imam buat saya. Masya Allah. Iya kan? Betul lah, Bang. Ya, oke lah, bagus itu bagus. Tapi dalam kenyataannya kadang tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Apa rumusnya? Ayo kita kasih rumusnya. Ini benar-benar. Oh, kalau pestanya 2 hari 2 malam. Pestanya apa ya? Meriahnya 2 hari 2 malam. Undangan sampai ribuan. Masya Allah. Ya kan? Pelaminan aja 10 juta. Belum naik riasnya berapa puluh juta. Bener apa? Kemudian kameramennya berapa juta. Ya Allah, tahu-tahu cerai, Pak. Cerai hancur. Ada apa? Kita lihat dalam surat An-Nur ayat 25, 26. Oh, Masya Allah. Iya, Bah. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibatu lit-tayyibin. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Tolong tuh gadis-gadis bujang-bujang, lihat tuh surah An-Nur tuh, surah An-Nur. Coba lihat nih. Betul. Laki-laki, wanita baik-baik akan diperuntukkan laki-laki yang baik pula.
Laki-laki yang baik akan diperuntukkan perempuan yang baik pula. Satu. Iya. Ayat berikutnya. Perempuan yang tidak baik-baik akan diperuntukkan laki-laki yang tidak baik pula. Laki-laki yang tidak baik akan diperuntukkan perempuannya tidak baik pula. Dalam tanda petik. Betul apa? Terutama akhlak. Cantik mudah, ganteng mudah, salon banyak. Betul. Tapi cantik hati nggak mudah. Maka muncullah kriteria tungkihul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita karena 4 perkara. 4 ini apa? Pertama, li jamaliha. Li jamaliha. Wali nasabiha. Wali nasabiha. Kemudian pertama li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Wali diniha. 4 ini, Pak. 4 ini kriteria yang muncul ini. Maka kita kalau menikah tuh bujang-bujang nih, gadis-gadis nih, orang-orang tua nih, milihnya ini. Gitu. Iya, 4 tadi. Yang 4 kriteria ini. Tapi bagi bujang-bujang gadis-gadis ingat-ingat, laki yang baik akan diperuntukkan perempuan yang baik pula. Balik ke ayat tadi ya, Pak. Balik ke ayat tadi itu. Balik ke ayat itu. Iya, Pak. Lah kalau dia pingin yang baik, dari hormonnya sudah nggak baik, mau dapat yang baik gimana? Betul lah, Pak. Dari hormonnya udah dicetak nggak baik itu. Dia pingin dapat baik, nihil. Kamu pingin dapat suami yang soleh, tapi kamu kumpulkan hormonmu, mulai dari kamu itu balik hormon-hormon yang negatif. Hormonmu tidak baik, makanmu tidak baik, minumanmu tidak baik, makanannya haram, kayak gitu. Oh iya. Ayo coba, mau pingin yang baik, mimpi kamu. Mimpi itu. Laki-laki pingin kamu jodoh yang soleha, ya, istri yang taat pada suaminya. Betul. Tapi kalian para bujang mengumpulkan hormon dengan hormon negatif. Istrimu pun nggak positif itu nanti. Betul lah, Pak. Terus ribut kan dalam rumah tangga? Iya, Pak. Ribut. Karena nggak senyawa. Hak dan batil tuh nggak bisa senyawa, bagaikan nggak air bisa dan nyatu, minyak. Apa ya? Nggak bisa nyatu. Lah, suami desain baik, tapi perempuan nggak desain baik, nggak akur. Maka kalau kepingin dapat suami baik, istri baik, maka laki dan perempuan perbaikilah dari awal, mulai dari hormon, mulai dari akhlak, baikilah. Betul. Nanti ketemu yang baik-baik. Ketemu yang baik, Apa ya? Nah, kemudian muncullah kriteria ini untuk hati-hati. Ulung bujang gadis, bapak ibu di mana saja berada, dulur-dulurku galek ya, agam ndak agam, nak ngapo kamu. Nah, inilah konsep Islam. Bener, Pak. Ya, konsep Islam itu. Nah, pertama, cantik. Cantik? Ya, atau ganteng. Ganteng. Ya, kayak salah ya, kayak saya. Iya. Diakui ya, Pak. Tapi RT aja nggak ngaku ya, saya aja ngaku ya. Yang pertama cari yang ganteng atau cari yang cantik. Ya karena cuma sekali dalam hidup ini. Betul, Bang. Nggak akan terulang lagi, mestinya begitu. Satu kali cari yang ganteng, cari yang cantik. Ganteng, cantik. Ya. Tapi jawabannya relatif. Relatif. Iya, cantik ganteng itu relatif. Ustadz ngomongin cantik, aku ngomong enggak. Oh, beda cara pandang. Beda cara pandangnya. Bener, Abah. Ustadz, iya kan, Abah cantik sekali itu. Aku harus ngomong, karena sama dari sisi cantik. Rasa dari sisi sebelah kini, kan berapa dimensi itu ya pandangnya. Oh iya. Saya dari dimensi akhlak, cantik opo. Memang wajahnya ayu, tapi cerewet setengah mati. Betul lah, Bang. Kan itu ya dimensi. Tadi cantik. Yang kedua, yang kaya. Yang kaya. Ya, yang kaya. Cari istri, cari suami yang kaya. Tapi saya ingatkan sama bujang, sama gadis. Saya ingatkan ya, memang benar kita nikah sama bujang yang kaya atau yang kaya. Tapi saya ingatkan nih, tanda petik. Sing kaya tuh dia wong tua nih. Oh, nah. Jadi, iya, Bang. Betul, Bang. Iya toh. Iya, Bang. Maaf, mertua tadi, calon mertua tuh mobilnya 11, habis nikah kasih mobil enggak tuh? Enggak dikasih. Bener. Maka ya kaya boleh, tapi ada dua, ada kaya dohir, kaya batin. Ada yang tidak kaya luarnya, tapi batinnya kaya. Batinnya kaya. Sayang, kemudian rahmat, itu yang kaya. Kemudian masalah kaya ini, jangan mengharapkan dari
orang-orang Iya. di sisi kita, orang tua, Benar, mertua. benar. Sebab yang kaya tuh mereka, bukan si istri kita tuh, bukan. Iya, Bukan, Bang. itu kan investnya Bener, Abah. bukan dia, invest orang tuanya. Iya, Ya, Bang. jangan terlalu mimpi ya. Betul, Abah. Wih, kelihatannya, wah kalau saya dapat ame dia, dapat mertua ame dia, ada mobil, enak kan? Jangan mimpi. Masya Allah. Iya, Abah. Yes. Cantik, kaya, kemudian yang ketiga ini nasabnya, Nasabnya. keturunan. Ini keturunan tadi. Oh. Larinya ke keturunan tadi. Mm-mm. Baik nggak keturunannya tuh? Mm-mm. Mati-matian tuh insinyur untuk Iya, bikin Bang. kebun sawit selebar itu. Iya, Bang. Bibit diseleksi, kurang dikit aja minggir tuh. Akhir tuh seleksi. Bang. Lah apalagi keturunan manusia kok nggak seleksi. Pernikahan dini karena nafsu. Ya, karena nafsu. Keturunanmu nanti lebih buruk lagi dari kamu. Nauzubillah. Bukan cuma lebih, kalau akhlak sudah terpancar Sudah, buruknya betul. akhlak itu. Iya, Bang. Tapi coba itu. Salah nyari pasangan yang nyari nasabnya pasangan. salahnya tadi, Nasab Pak, ya? salah tadi begitu. Ayo coba. Yes, yang terakhir Insyaallah. agamanya. Agama. Agama ditaruh nomor 4. Oh. Nggak di depan ya. Iya, Bang. Cantik, Cantik, kaya, keturunan, terus agama. agama. Nabi pesan, kalau kamu yang tiga ini tidak dapat, Tiga nih. cantik tidak Cantik tidak dapat, kaya kaya tidak tidak dapat, dapat, keturunan biasa-biasa, yang penting agama. Oh, sebagai titik kuncinya. Sebagai titik kuncinya di agama. Nak cak mano bae wong kalau bagus agamanya bisa ngatur kaya, bisa ngatur cantik, bisa ngatur ganteng ini. Masya Allah, betul. Jadi Iya, Bang. walaupun kaya, walaupun cantik, walaupun turunnya darah biru, kalau nggak punya agama nggak bisa mimpin. Oh. Maka agama. Agama penting. Maka muncullah pantunnya Zah. Nah, ini ada pantun ini dari Abah nih, Masya Allah. Ingat-ingat Iya, ya. Bang. Aspirin bintangnya 7. Aspirin bintangnya 7. Anak kuda kecemplung kali. Nah, anak kuda kecemplung kali. Biar miskin asal setuju, Biar miskin asal setuju. harta mendo bisa dicari. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi wong iya. tua sekarang itu kalau mau jodohin anak, lah begawe di mana kamu? Yang Berapa gaji kamu? Pertanyaan pertama itu apa? Gawe apa Gawe kamu? apa? Berapa gaji berapa? berapa? Apa cukup juk makan anak aku? Kesalahan fatal orang tua tanya gitu. Yang ditanya kalau uang dulu. Iya, Bang. Dulu. Lah tamat ngaji lum dia. Oh, ini seharusnya jadi pertanyaan pertama, Abah ya? Kalau dulu maaf ya Musirawas, Iya, Bang. saya hidup di Musirawas itu sejak Iya. tahun 77 di Musirawas. Iya, ya. Bang. Jadi saya mengikuti budaya-budaya tradisi tadi, saya ikuti itu. Iya. Kamu ikuti, saya mengetahui itu. Sampai calon somangah itu. Baca ngaji pada. Baca ngaji apa tidak? Sembayang ndaknya itu. Ditanyakan. Lah tamat lu. Kalau yang lanang calon laki kamu tuh. Calon suami nggak tuh? Iya. Itulah tamat Quran apa lu? Harapannya membina rumah tangga dari agama dulu itu. Itu, Abah ya? Itu Musirawas itu budayanya Masya itu. Allah. Iya, iya. Tapi zaman kemodernan sudah kemasukan medsos gadget ini, Iya, Abah. itu yang ditanyakan itu. Calon hominga ame gawi. Berapa gaji? Berapa gaji? Nabi berikan saran, ini pasti ada rahasia. Ini bukan konsepku jamaah, konsep Rasulullah. Oh. Jadi kalau kamu nggak dapat yang 3 ini, carilah yang nomor 4 ini. Agamanya. Agamanya yang bagus. Agam da agam, Nak ngapo. nak itu kan ya. Betul lah, Bang. Nah, jadi seneng nggak seneng ya sakarep. Sakarep. Ini konsepnya Rasulullah. Bener, Abah. Kalau konsep Rasulullah berarti konsep ilahiyah. Betul. Kalau konsep ilahiyah nggak mungkin salah. Betul, iya, Abah. Ini. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak cantik, nggak seberapa, Lewat. ganteng nggak seberapa, ya kita mungkin wajah pas-pasan lah. Minimalis, Abah. Minimalis. Iya kan Iya, ya? Bang. 50 atau 50. 60 ya. Nggak usah 80 ada Betul, terlalu Bang. cantik kan. Iya, Bang. Wajah 50, kekayaan 50, kemudian keturunan biasa 50 lah sedang-sedang saja. Tapi agamanya bagus 70 70. atau 80. 80. Ambil yang ini. Oh, iya, Bang. Nah, sehingga ada satu apa
bukan anekdot ya, tapi ini real ya. Ada satu anak yang santri, kemudian dia selesai pendidikan, kemudian ilmunya dipraktekkan. Ketika dia mau diberikan jodoh, ditawarkan oleh kakaknya, kakak angkatnya ditanya, kamu kawan-kawan sudah menikah semuanya, ya toh? Nah, kamu kapan? Aku belum ada. Kamu mau nggak saya kasih? Saya punya, katanya. Nah, kemudian si anak itu bertanya, dia golongan orang kaya atau miskin? Golongan orang kaya atau miskin? Iya, si perempuan calon tadi. Galangan orang miskin, tidak punya miskin. Oh iya, nah, golongan miskin. Miskin. Tapi agama bagus kan, miskin. Kalau miskin aku mau, tapi kalau kaya aku nggak mau. Oh, malah mau kalau miskin? Kalau miskin mau. Kalau miskin saya mau. Itu jawaban orang berilmu begitu. Oh gitu, Abah. Ya, biar dia miskin tidak apa-apa, tapi dia kaya akhlak. Masya Allah. Itu ini penekanannya ini, Pak. Kaya akhlak, walaupun dia kaya, kalau akhlak nggak punya tetap hancur dan rendah. Masya Allah, betul sekali ya, Pak. Lanjut, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya ini sebagai closing, sebagai penutup kita, Abah, kira-kira yang ingin Abah Kiai sampaikan untuk pemerintah, untuk masyarakat, sekaligus untuk orang tua, agar menjaga tidak terjadinya pernikahan anak di usia dini diakibatkan oleh hamil duluan ini. Nasihat Abah, saran Abah, kira-kira apa itu, Abah? Secara umum ya. Secara umum, Abah. Yang pertama, sinwani idza saluha saluhatul ummah, wa idza fasada fasadatil ummah. Ada dua golongan, kata Nabi. Kalau dua golongan ini bagus, maka rakyat dan umat akan menjadi bagus. Jikalau dua golongan ini tidak bagus, rakyat dan umat akan menjadi hancur dan tidak bagus. Wahuma al ulama wal umara. Al ulama wal umara. Dua kubu itu adalah ulama dan umara. Saya pesankan kepada kita, yang posisi kita menjadi ulama, yang posisi menjadi umara. Ulama dan umara ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Disobek nggak laku. Artinya ulama dan umara di dalam membina manusia, bangsa dan negara, generasi dan manusia yang hidup di negaranya itu, ulama ini nggak bisa pisah dengan umara itu. Bersandingan berarti. Bersanding. Ada yang dalam kata orang bijak, ulama tanpa umara pincang. Pincang. Umara tanpa ulama buta. Buta. Bagaimana kalau buta dan pincang? Udah pincang, buta lagi. Waduh, susah. Rusak nggak umat? Susah benar, Abah. Ulamanya pincang, umaranya buta. Iya, yang jadi korban umat. Ulama, umara, umat. Kan begitu siklusnya, betul. Siklus kehidupan bernegara itu ulama, umara, umat. Nah itu segitiga itu ekosistem. Nah tuh. Jadi ayo saya berpesan kepada ulama, kepada umara. Ayo ulama selalu kita berdampingan rukun akur dengan ulamanya. Tapi umara kalau sudah ulama berbicara, dia harus sami'na wa ata'na. Jadi dengan intoleransi. Benar. Kalau di bidang hukum dia harus ikutin ulama itu. Hukum agama harus ikutin ulama ini. Nah, kenapa terjadi kemudian pelecehan seksual, kemudian pelecehan nama baik orang tua, bangsa dan negara, yang diawali pergaulan bebas. Ini nggak bisa ulama saja bekerja sendiri dan nggak bisa umara sendiri. Nah, ulama mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, yang namanya narkoba, perjudian, minuman keras itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu kotoran tai kencingnya setan. Fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu itu selamat.
Nah ini ulama kenceng ngomong haram, tapi kalau umaroknya nggak mendukung, intinya melegalkan yang haram, melegalkan minuman keras. Selagi dilegalkan, negara kita nggak akan pernah aman. Betul. Berarti titik masalahnya di sini. Titik masalah di sini. Titik ini semuanya kita pemimpin tadi itu ulama dan umarok ini. Iya, Bah. Ulama mengatakan haram, kemudian diborgol. Lah nggak jadi begini. Betul. Ayo coba. Iya, Bah. Maka ulama dan umarok harus bersatu. Umar bin Abdul Aziz, umarok bertanya kepada ulama. Sayyidina Harun Ar-Rasyid bertanya kepada ulama. Tanya ulamanya itu. Idza fusidal amru li ghairi ahli fa'tadiri sa'ah. Jika sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, ya hancur. Betul apa? Maka untuk hukum agama tanyakan sama ulama. Bagaimana Pak? Ulama, haram apa halal ini? Tanyakan ini. Jadi selagi minuman keras, narkoba tidak diberantas, maka ini nanti akan terus berkembang. Nah, jadi yang punya kuasa siapa di sini? Umarok nanti. Ulama sudah mengatakan, sudah ikhtiar, ini hukumnya haram loh. Ini tidak boleh loh. Perjudian, minuman keras dan sebangsanya rijsun min amali syaiton. Ujung ayat fajtanibuhu. Jauhi. Bukan nyicip. Apalagi legal. Nyicip beda boleh apa ya? Nyicip dekat aja tidak boleh, apalagi nyicip. Nyicip tidak boleh, apalagi legal. Kalau legal ya tunggu saja. Pusing kita bersama-sama. Nah, ketika kita kredit, ya toh, bukan hanya umarok yang bingung, bukan ulama yang bingung. Betul lah, Pak. Tiga segitiganya kan bingung semuanya. Ulama, umarok dan umat hancur. Nah, terus nanti akan terjadi dua kubu besar. Iya, Pak. Yang pertama kubu ulama, kubu umarok. Umarok itu punya masa, ulama juga punya masa. Kalau masa ini dua berbenturan, hancur negara. Iya, Pak. Ayo coba, ayo sinkronisasi antara ulama dan umarok. Kalau dikatakan minuman keras itu haram, ya haram, titik. Bagaimanapun caranya. Haram, Pak. Jangan diberi celah. Betul. Diberi celah aja masih ngintip-ngintip. Betul, Pak. Apalagi diberi peluang. Betul, Pak. Dengan alasan input, output dan sebagainya. Betul, nah, ayo kita jalan bareng-bareng ya. Antara ulama umarok, berarti kita ulama umarok harus duduk bareng, sanding rukun. Bener, Abah. Kemudian ulama mengatakan haram, kemudian umarok memberikan kebijakan. Selesai. Betul. Kenapa? Ya yang punya kuasa umarok. Bah ya. Iya. Ayo sekarang bekerja sama antara ulama dan umarok. Betul. Ulama yang memberikan solusi hukumnya, umarok yang memberikan penekanannya berdasarkan kekuasaan atau kebijakan. Masya Allah. Dan ingat, satu kebijakan itu dapat melampaui 100 orang alim. Masya Allah. Satu kebijakan. Harganya apa? Nah makanya yang punya kebijakan ini kalau salah mengambil kebijakan, ya tadi kalau ulama dan umarok salah mengambil ulama salah ngambil hukum, hancur. Umarok salah ngambil kebijakan, hancur. Yang hancur siapa? Umat. Nah, sedangkan ulama umarok ini juga bagian dari umat itu. Artinya hancur sama-sama. Sama-sama. Ini kalau dalam filmnya Mas Dono itu maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Pokoknya hukum ya. Agam ndak agam. Nak ngapo. Kira-kira gitu ya. Siap. Itu Ustaz ya. Siap, Abah Kiai Imam Aspali, Masya Allah luar biasa. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, masyarakat juga, umat juga. Mudah-mudahan tentunya apa yang beliau sampaikan di acara Agam da Agam ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan sedikitnya dapat mencerahkan untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk orang tua, dan mudah-mudahan insya Allah kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan Abah Kiai Imam Aspali selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya insya Allah akan terus bertemu dengan channel Agam da Agam dengan tema-tema yang lainnya. Agam da Agam apa? Ame kendak ngah. Name kendak ngah. Insya Allah kita akan bertemu dengan Agam da Agam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.